Tuh. Balik deh. Enggak. Enggak. Enggak sih. Berarti saya nggak salah mijit. Udah. Pencet kali itu. Udah kan? Iya. Udah tinggal. Kalau enggak kesenggol rambut dan Iya, baik Ibu. Kemarin apa Bu? Ya, yang terakhir hadis Nabi. Eh, Nangis. yang coba saya baca aja ya, tapi ini kan udah disampaikan Bu ya. Iya. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib Iya. kecuali apa yang diwahyukan dan diajarkan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengaku dirinya itu bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itu udah kan? Iya, udah. Udah sampai selesai kan? Iya. Yang selesainya itu Terakhir itu malah yang ini yang hadis Nabi. oh Kalau melihat hujan, Nabi Isa ya, Nabi Isa. Baik. Jadi Ibu kan di atas kan dikatakan Nabi tidak bisa menghidupkan orang mati yang telah meninggal kan. Kemudian juga Nabi tidak tahu yang gaib kan. Nah, di sini Nabi Isa tahu kan. Nah, makanya di sini ada keterangannya Bu ya. Ada keterangannya begini Bu ya. Jadi Ibu dikatakan kepadamu yaitu Nabi Isa Bu ya alaihissalam bisa menghidupkan yang telah mati kan. Tadi Rasulullah enggak kan? Ya. Dan mengetahui apa yang orang-orang simpan di rumah-rumah mereka gaib kan? Rasulullah tidak tahu yang gaib kan? Nabi Isa tahu kan? Bisa menghidupkan orang telah mati, kemudian juga bisa melihat, bisa tahu ya apa yang disimpan di rumah-rumah mereka itu ya. Itu gaib kan? Tapi Nabi Isa tak tahu. Nah, gitu ya. Apakah wali-wali yang lain juga bisa melakukannya gitu Bu ya. Nah, begini jawabannya di bawah Bu ya. Baik Ibu, nih jawabannya Bu, diperhatikan Bu ya. Katakanlah ini adalah mukjizat Bu ya. Jadi Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati itu atas izin Allah ya, mukjizat. Nabi Isa bisa melihat makanan orang di rumahnya gitu ya, bisa tahu gitu. Umpamanya di rumahnya ada apel, ada anggur. Nabi Isa tahu di rumah seseorang gitu ya, ada anggur, ada apel gitu ya. Itu kan gaib kan? Ya, gaib. Iya. Nabi Isa tahu kan? Gaib kan itu kan? Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib ya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, juga tidak bisa tidak tahu yang gaib gitu Bu ya. Baik. Pakai G ya Bu. iya. Situ kan sering baca dari YouTube. enggak alif lam ya bukan? Baca Quran bil gaib kan? Pakai nanya deui sagala. G-nya pakai H kan ya Bu. Pakai H. Kalau Iya gaib. Pakai H ya. Jadi bahasanya bukan gaib tapi gaib ya. Goib. Baik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Bu ya saja ya. Ya, baik Ibu. Dan tidak Allah berikan kepada selainnya, tidak diberikan kepada nabi yang lain Bu ya. Tidak, Nabi Muhammad juga tidak diberikan mukjizat itu Bu ya. Tidak diberikan mukjizat melihat yang gaib, juga tidak diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang telah mati gitu ya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam Bu ya saja yang kedudukan beliau. Jadi Ibu, kedudukan Nabi Isa sama kedudukan Rasulullah itu kedudukannya lebih tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu ya. Kedudukannya beliau Bu ya lebih utama dari Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Tidak pernah mengaku mempunyai kemampuan seperti itu. Seperti tadi Nabi Isa Bu ya, bisa menghidupkan orang yang telah mati, juga bisa melihat apa-apa yang ada di rumah seseorang gitu ya. Baik. Maka bagaimana ya seseorang yang mengaku nih, kan sekarang banyak mengaku ya, banyak yang mengaku ada wali fulan yang bisa menghidupkan orang yang telah mati gitu Bu ya. Itu tidak itu apa ya orang tidak ada ya, kecuali dia minta kepada setan ya, yaitu untuk menyerupakan
yang telah mati itu. Ya seperti contohnya apa namanya Dajjal ya. Seperti contohnya Dajjal. Nah, ada seseorang, kamu kalau mau ketemu sama ibu bapak kamu yang telah meninggal, akuilah kalau aku ini Tuhanmu, gitu kan. Nah, terus saking anak pengen ketemu sama orang tua, mungkin anaknya masih ya mungkin belum ya masih remaja mungkin gitu ya, gitulah. Terus mereka dia mengatakan engkau adalah Tuhanku kepada siapa? Kepada Dajjal. Akhirnya didatangkanlah itu orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya, padahal itu setan yang diserupakan oleh Dajjal itu seperti ibu bapaknya, gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah itu perbuatan Dajjal Bu ya, perbuatan Dajjal. Jadi kalau manusia saat ini tidak bisa Bu ya, tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, walaupun umpamanya ada cerita wali gitu ya. Dan wali itu apa sih? Nanti keterangan di bawah Bu ya. Wali itu apa sih? Gitu Bu ya. Nah gitu Bu ya. Apabila dikatakan kepadamu, apakah sebutan tadi udah selesai yang tadi Bu ya. Jadi yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah mukjizat. Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat itu, gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa menghidupkan, tidak bisa melihat yang gaib, juga tidak bisa melihat keadaan di rumah orang Bu ya. Baik. Kemudian dikatakan kepadamu, ya apakah sebutan wali itu khusus bagi orang mukmin tertentu saja? Nah, gini Bu ya, sebutan wali itu pada saat ini Bu ya, itu bukan datangnya dari Rasulullah, atau bukan sebutan datangnya dari Allah Bu ya. Itu mah datangnya dari orang-orang yang menganggap dia wali, gitu ya. Menganggap dia wali itu mungkin dia pinter gitu ya Bu ya. Paham Bu ya. Jadi dianggap wali gitu ya. Paham Bu ya. Jadi ibu yang dianggap wali pada saat ini itu sematan dari orang-orang Bu ya. Nah, seperti wali ya. Kemudian paham nggak Bu? Selain sematan apa? Julukan. Memberi nama. Iya, menganggap. Ada disematkan lah gitu ya. Disematkan kepada mereka wali itu mungkin orangnya alim apa gimana gitu Bu ya. Pinter. Ya wallahu alam memang itu wali apa bukan gitu Bu ya. Nanti keterangan Bu. Jadi ibu yang disebut sekarang wali-wali itu bukan datangnya sematan itu dari Allah, dari Rasul, bukan Bu ya, bukan Bu ya. Paham Bu ya. Jadi ibu jangan menganggap si ini wali, apalagi ada wali majdub. Iya, ada kan di YouTube banyak kan wali majdub kan, orang yang telanjang dada, telanjang paha, cuman ditutupin itunya doang. Kan dia diminta-minta doa kan. Ibu suka nonton baru hari baju enggak? Enggak. Ada itu banyak Bu ya. Wajib semangka gitu ya. Perempuan gemuk gitu ya dijadiin wali gitu ya. Itu hanya sematan-sematan dari orang aja Bu ya. Nah gitu Bu ya. Jadi kalau masa wali kayak orang GL. Iya, masa wali kayak orang GL. Ya, rambutnya krim yang. Iya, disebutnya wali Bu ya. Disebutnya wali gitu Bu ya. Jadi kita jangan ikutin kayak yang yang di YouTube Bu ya. Ini wali orang yang kayak maaf ya. Kalau kayak kita mah kalau kayak kita mah boleh aja itu dekatan orang GL ya. Nah, tapi mereka menganggapnya wali Bu ya. Sehingga diminta ludahnya Bu ya. Ya emangnya gitu, diminta puntung rokoknya lah macam-macam lah, kayak sarwana henteu waras itu. Ya iya, orang udah ketahuan begitu dianggap wali, terus diminta-mintain, minta itu, minta ini, minta berkah gitu ya. Bukan wali sama sekali Bu ya.
Nah, begitu Bu. Tapi sekarang masih banyak orang yang menganggap dia itu wali, Bu ya, sehingga dimintain barokah, dimintain itu ini itu ini, gitu ya. Nah, jadi itu bukan wali, Bu ya. Nah, jadi Ibu sebutan wali, sematan wali tadi saya bilang ya, sebutan wali ya. Ibu sebutan wali itu datangnya dari masyarakat, ya. Sebutan wali itu datangnya dari masyarakat, gitu ya. Kemudian sebutan ustazah juga datangnya dari masyarakat, ya. Nah, iya kan? Iya, gitu. Itu kan sebutan dari masyarakat kan? Iya. Ya disebutnya kan pada ustazah terus kan, pada nyebutnya ustazah kan? Iya. Pada nyebutnya ustazah gitu ya. Nah, kita tuh maaf buat saya diri saya sendiri ya. Kenapa saya nggak mau dipanggil ustazah? Saya merasa nggak pantas saya sendiri dipanggil ustazah gitu Bu ya. Nah gitu, panggil Dari masyarakat. iya, sebutan dari masyarakat, sematan dari masyarakat gitu ya. Kiai juga itu sematan dari masyarakat Bu ya. Nggak Nggak ngaku ya Bu orangnya mah ya, nggak itu. Iya. Cuma orang aja. Iya begitu Bu ya. Jadi itu sebutan atau sematan dari masyarakat Bu ya. Emang ada sekolahan kiai ya, sekolah biar jadi kiai gitu enggak kan? Titel gitu, titel kiai, titel. Kalau titel mah ada kuliahnya. Iya. Kalau kiai kan enggak. Ya, kalau kiai kan enggak. Nah, itu Bu ya. Paham kan Bu ya? Jadi Ibu wali itu Bu ya, kata sebutan dari masyarakat. Dan kita juga nggak tahu Bu ya kalau dia wali apa bukan juga kita nggak tahu. Maka jangan mudah terpancing Bu ya. Seperti orang apa sih namanya, orang yang pinter yang suka ditanya-tanyain, yang suka bilang oh kamu begini spiritual gitu Bu ya. Spiritual itu juga sebutan dari masyarakat juga Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi tidak ada yang begitu-begitu itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, tidak Bu ya. Tidak ada, walaupun yang disebut wali songo itu Bu ya, wallahu alam gitu ya. Wali songo itu bukan walinya, bukan sebutan datang dari Allah dan Rasulnya gitu Bu ya. Gitu kan kita juga nggak tahu, nggak ketemu juga. Kita taunya ya udah kata orang itu wali songo, ya udah kalau wali songo aja kan, kita juga nggak tahu kehidupan dia kan. Gitu. Paham temu ya? Ikut aja kan gitu. Pada zamannya ya nggak tahu, orang tua kita juga nggak tahu ya. Iya gitu Bu ya. Baik, jadi Ibu sebutan wali itu tidak ada khusus Bu ya, tidak ada khusus tertentu untuk orang-orang yang beriman yang seperti ini. Karena yang tahu itu hanya orang itu baik tidaknya itu hanya Allah gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, jadi tidak ada orang tertentu gitu Bu ya disebut wali. Nah, bukan kecuali memang karena sebutan dari masyarakat. Paham tuh Bu ya. Jadi wali yang sekarang pada saat ini ada gitu ya. Itu bukan sematan apa? Iya, sematan apa? Bukan sematan dari Allah. Iya, sebutan Bu ya. Bukan. Paham Bu ya. Nah, jadi Ibu jangan terlalu Nah saya mah Bu, udah orangnya begini, agak ngerti wali-wali itu apa bener apa enggak. Kata saya mah kalau orangnya ya soleh mungkin ya wali. Nah gitu. Nah begitu ini sekarang ada nih mau disebutin di hadisnya Bu ya. Malah ini ayat Bu ya. Nah di sini Bu ada ayatnya Bu ya, yaitu surat Yunus Bu ya 6263. Jadi Ibu ingatlah, kata siapa? Allah kan yang mengatakan ingatlah ya. Kalau sampai dikatakan ingatlah itu apa Bu? Pesan yang mendalam lah ya. Pesan yang mendalam Bu ya. Ingatlah, kata siapa? Kata Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran gitu ya. Tidak ada kekhawatiran terhadap ya mereka, dan tidak juga bersedih hati Bu ya. Jadi Bu, dan nanti Ibu lihat di surat Yunus aja Bu ya 6263 Bu ya. Nah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi Ibu di surat Yunus Bu ya ayat 6263 yang disebut wali itu orang yang beriman dan bertakwa gitu Bu ya. Nah nanti di bawah lagi ada Bu ya. Baik, tidak ada kekhususan Bu ya.
tidak ada kekhususan dalam hal ini itu wali Bu ya, yang sifatnya perorangan di antara kaum mukmin. Paham dong tadi Bu ya? Di antara kaum mukmin, yaitu kaum mukmin takwa Bu ya, ialah menjalankan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Nah itulah yang disebut wali oleh Allah di Al-Quran Bu ya, yaitu orang takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya dan larangannya. Nah itu yang dikatakan wali oleh Allah itu orang yang takwa, beriman, bertakwa gitu Bu ya. Kita tidak bisa menentukan si A, si B, si itu, si ini jadi wali, enggak Bu ya. Pokoknya orang yang beriman, bertakwa, kata Allah itu wali gitu Bu ya. Awalnya tadi apa Bu? Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu yang wali. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Gitu ya. Di surat apa? Surah Yunus Bu ya. Kemudian jadi itulah yang disebut wali di dalam Al-Quran, bukan yang sekarang disebut disemat-sematkan kepada mereka Bu ya. Nah baik. Kalau kita kan percaya aja, ya kan? Oh tuh di sana ada wali, di sana ada kuburan wali, di sini ada kuburan wali, kan kita percaya aja. Padahal kita kan nggak tahu kan orangnya, iya nggak tahu kan? Iya, kita percaya aja kan? Nggak boleh Bu ya, ini harus belajar. Jadi siapa itu wali? Wali itu orang yang beriman, yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu yang disebut wali di dalam Al-Quran. Paham Bu ya? Jadi bukan yang kayak wali majum-majum itu yang telanjang badan Bu ya. Diminta-mintain. Bukan di mana? Di Al-Quran. Ya saya kan cuma nyampein Al-Quran kan? Iya. Paham Bu ya? Nah, tidak ada kekhususan. Paham ya? Tidak ada kekhususan dalam hal ini, yaitu hal wali Bu ya, yang sifatnya perorangan di antara kaum mukmin Bu ya, yaitu antara kaum mukmin takwa ya, kaum mukmin. Jadi biarin yang takwa, yang beriman juga kita tidak bisa mengatakan oh itu wali Allah gitu, enggak Bu ya. Sebab yang tahu wali Allah lah hanya Allah. Gitu Bu ya, hanya Allah gitu ya. Kalau umpamanya orang itu menjalankan takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, kalau memang benar-benar Bu ya sesuai dengan keinginan Allah, kan kita mah banyak iyalah oke kan menjalankan segala perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya, kan kita juga nggak berani juga menyebut wali ya gitu. Jadi yang tahu Bu ya, wali Allah itu hanya Allah yang menilai ya, yang menilai wali itu hanya Allah. Walaupun kita ngelihat orang, kan ini ayatnya begitu kan, ayatnya kan yang beriman, yang bertakwa itu wali Allah kan, tapi kita tidak bisa sembarangan menyebut si A si B itu wali Allah oh ya, walaupun kita cuma ngelihat lahirnya doang kan, ngelihat lahirnya doang, oh itu pintar, iya macam-macam lah gitu, soleh gitu Bu ya. Akan kita cuma lihat lahirnya doang. Nah, yang tahu lihat dalamnya siapa? Kan Allah. Jadi yang mengetahui wali itu hanya Allah. Walaupun ada ayatnya yang beriman, yang bertakwa. Paham Bu ya? Jadi ini ayatnya begini, nanti Ibu maaf ya. Ini Ibu ngelihat si Anu soleh banget gitu ya. Oh itu wali. Enggak juga. Bu ya. Nah, jadi hanya yang tahu wali itu hanya Allah ya. Ini hanya ciri-cirinya Bu ya. Ciri-cirinya wali itu yaitu beriman, bertakwa. Apa itu takwa? Mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangan. Itu Allah yang mengatakan gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya Bu ya. Kita juga nggak tahu iya. orangnya itu nggak begitu, pokoknya yang bertakwa, yang beriman, iya. kata Allah. Iya. Gitu Bu ya, jelas Ibu ya. Jadi ingatlah gitu Bu ya. Jadi yang bertakwa kata Allah Bu ya, orang yang beriman, orang wali itu orang yang beriman dan bertakwa kata Allah Bu ya. Nah terus nanti kalau ada itu si Anu beriman, pokoknya soleh banget lah gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan dia wali. Jelas Ibu ya.
Ya, baik. Kita lanjut Bu ya. Kemudian apakah menunjukkan bolehnya berdoa kepada para wali Bu ya? Nah, tidak boleh Bu ya, karena belum tentu juga dia itu benar-benar wali yang kriterianya diinginkan oleh Allah kan? Iya enggak? Iya. Kan itu kan kata saya tadi itu sebutan dari manusia, sematan dari manusia ya. Nah, gini Bu ya. Katakanlah Bu ya, dalam ayat tersebut tidak ada maknanya bolehnya berdoa kepada para wali. Ayat mana? Ayat tadi tuh ayat 6263 Bu ya, surah Yunus Bu ya. Atau istighosah meminta pertolongan kepada mereka gitu ya. Pada mereka nya pada siapa? Kepada wali kan? Ya iya, gitu kan. Pada wali kan. Kan sekarang banyak kan yang iya, kan banyak kan ya yang istighosah, yang minta pertolongan kepada wali. Nah, di sini dijelaskan Bu ya. Dalam ayat tersebut, ayat apa? Tadi yang tadi Bu ya, Yunus surat 6263. Makna bolehnya berdoa kepada para wali Allah. Tidak ada kan? Iya. Belum tentu juga itu kriteria walinya atau definisi walinya lah. Iya. Definisi walinya itu sesuai dengan kehendak Allah. Paham Bu ya? Iya. Baik. Udah jam itu. Hah? Udah jam itu. Jam itu. Kok cepet banget sih? Iya. Ya udah terusin ini sedikit lagi Bu ya. Baik ya. Nah, baik, katakanlah dalam ayat tersebut tidak ada ya, tidak ada kan? Nah, tidak ada boleh istighosah kepada wali kan? Nah, bolehnya berdoa kepada para wali atau istighosah. Istighosah meminta pertolongan Bu ya. Istighosah meminta pertolongan kepada mereka. Merekanya siapa? Wali Bu ya. Nah, tapi kan sekarang banyak ya. Istighosah itu Istighosah minta pertolongan atau Neng? Ya perantara lah, wasilah, perantara gitu, wasilah gitu Bu ya. Yang suka bilang minta hujan gitu Bu. Bukan. Itu mah Bu, itu bukan istighosah sayang. Itu mah istisqa sayang. Ini mah istisqa itu mah. Ini mah istighosah Bu ya. Jadi minta pertolongan kepada wali, tawasul lah gitu ya. Tawasul gitu ya. Nah, ayat ini menjelaskan kedudukan wali-wali Allah ya. Ayat ini ayat mana tadi? 6263 ya. Ayat surah Yunus ya. Yang tidak ada kekhawatiran bagi mereka di dunia Bu ya. Ini Bu ya, dan tidak pula bersedih Bu ya nanti dia akhirat. Siapa? Yaitu orang yang tidak pernah syirik Bu ya. Nah, kalau yang suka minta kepada para wali ya, yaitu siapa Bu? Istighosah itu namanya syirik kan? Nah, berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik gitu Bu ya. Ya istighosah ini saya cuma nyampein Bu ya. Saya cuma nyampein kitab kitab tauhid Bu ya. Nah, jadi istighosah itu syirik Bu ya. Memohon kepada para wali itu syirik gitu Bu ya. Walaupun menganggap dia kan menganggap anggapan mereka kan dia wali. Wali bisa dipakai tawasul. Karena istighosah itu kan tawasul Bu ya. Kan minta pertolongan kan tawasul kan kepada para wali itu, apalagi para walinya yang sudah pada meninggal gitu Bu ya, kan begitu. Itu hukumnya sih jelas Bu ya. Kalau anak-anak tuh Bu, kalau mau ulangan ya suka ada cak istighosah gitu sama gurunya ya. Kan suka kadang-kadang begitu ya. Udah enggak dulu tuh ya yang tonton. Lah dulu mah kan rame istighosah sampai digiring. Kalau kata bahasa saya digiring ke makam Gus Dur gitu ya. Terus dikasih tinta apa? Pokoknya pakai tinta pulpennya apa itu. Dulu kan tahun berapa itu kan rame. Ya itu enggak boleh Bu. Itu hukumnya sih syirik. Ada ngedenger lagi ya. Itu hukumnya sih syirik. Iyalah banyak yang mengecam lah orang tuh enggak pemahamannya enggak perlu seperti mereka semua kan, banyak juga orang pintar ya, bukan orang pintarnya, orang yang mengerti paham ya, orang paham sama tauhid ya, sama aturan agama gitu Bu ya. Saya rasa cukup dulu, besok ya itu tinggal nerusin Bu ya, nggak tahu kan cepet banget ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau mau ada yang ditanyakan boleh Bu ya.